Salam sejahtera saudara yang kekasih. Kembali kita bertemu dalam dimensi iman Kristiani. Selalu senang menggali, menjelajahi kebenaran firman. Karena selalu menemukan hal-hal yang luar biasa. Sering mengejutkan, menyentak kita. Tapi sudah semestinya. Karena memang hidup adalah perbaikan, bukan? Dan tentunya perubahan. Nah, bagaimana hidup itu menjadi satu perubahan yang terus menerus menuju titik yang Tuhan kehendaki. Karena hidup kita bukan sekedar perbaikan dalam pengertian perbaikan, tetapi pertobatan, ini perubahan. Mungkin itu lebih pas. Kalau perbaikan itu kan bisa modifikasi, tempel-tempel gitu ya. Tapi yang kita maksud di sini bukan itu, tapi perubahan ya menjadi sesuatu yang lain sama sekali. Perubahan karena pertobatan. Nah, ini yang kita pahami dalam kebenaran sehingga kita dikuatkan, dipuaskan di dalam pemikiran itu. Nah, disinilah dimensi iman Kristiani ada. Menjelajah kebenaran dalam kejujuran, sekalipun seringkali tak menyenangkan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman. Karena itu kami mau berdoa, memohon belas kasihan Tuhan supaya dalam perenungan kami, khususnya dalam topik Ayub, kami boleh menemukan pemaknaan yang mendalam. Supaya tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, hidup di dalamnya untuk puji hormat bagi nama Tuhan. Berkati sertai kami dalam perenungan kami. Baik hamba yang berbicara, tiap saudara yang mendengarkannya. Terpujilah Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang kekasih, Ayub 42 ayat 1-6. Ayub 42 1-6 mengatakan hal yang sangat menarik dari kebenaran firman Tuhan begini. Ayub 42 1-6. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya, tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberi tahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. 42 dengan segera menggambarkan seluruh pergumulan Ayub. Pasal ini menjadi pasal krusial. Saudara-saudara, siapa Ayub? Saya kira kita banyak tahu. Ayub adalah seorang yang kaya di zamannya, terhormat. Bukan saja kaya, tetapi dia juga hidup benar bertuhannya. Nah, saudara-saudara, Ayub di dalam hidupnya, bagaimana dia melakoni hari-harinya dengan benar, sangat menarik. Ayub punya anak. Banyak menyenangkan. Istri yang luar biasa, kekayaan yang melimpah. Tetapi dalam sekejap, saudara-saudaraku yang kekasih, harta Ayub ludes, terbakar api. Anak-anak Ayub habis, tertimpa musibah. Ringkas cerita, Ayub mendadak miskin dan tak punya anak lagi. Istrinya tidak bisa menerima fakta seperti itu. Dan menggugat Ayub, masa masih mau percaya kepada Allah yang membiarkan semuanya terjadi. Ayub berkata, Tuhan memberi, Tuhan yang mengambil, dan diucapkannya lagi kata itu. Dan dia berkata pada istrinya, apakah kau ini sudah gila? Masa iya kita mau menggugat Allah saja? Masa kita mau saja yang baik dari Allah, tidak mau yang jelek? Ayub benar dalam perkataannya, sayang, sayang, dan sayang. Saya pernah mendengar orang berkhotbah dan menyalahkan Ayub, lalu bilang, Tuhan memberi, setan yang ambil. Saudara-saudara, bagaimana mungkin Ayub bisa salah ya? Alkitab mencatat Ayub tidak bersalah dalam hal itu.
Ayub betul. Ayub itu pra-Taurat, saudara. Diprediksikan di era Abraham sana dia. Dengan gambaran-gambaran yang ada. Ayub mengerti dan tidak salah. Karena memang betul Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Setan bisa apa? Kalaupun setan mengambil, jangan lupa. Tidak bisa setan ambil apapun kalau bukan izin Tuhan. Kalau setan bisa ambil tanpa Tuhan izinkan, ya artinya setan lebih kuat dari Tuhan. Masa di dalam hidup saudara sebagai orang Kristen ngakui setan lebih kuat dari Tuhan? Saya tidak ngerti lagi. Itu mah penghinaan kepada Tuhan, bukan? Jadi aneh juga kita bertuhan tapi kita rendahkan Tuhan kita. Oleh karena itu Ayub betul Tuhan tidak pernah gagal. Tapi kalau memang Tuhan memberi setan ngambil, masa Tuhan tidak bisa cegah setan? Apa Tuhan gagal sehingga nggak bisa mencegah? Ya enggak lah. Ayub betul, Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Setan mau bikin apa aja pun tidak bisa kalau Tuhan tidak izinkan. Perhatikan kalimat ini baik-baik. Setan itu kecil kalau kita dekat Tuhan. Jadi jangan digede-gedekan urusan setan. Ya, kecuali setan mau dijadikan barang dagangan. Mari kita membesarkan urusan dengan Tuhan. Karena memang Tuhan yang besar, yang mulia. Tuhan yang sesungguhnya. Nah, kita kembali saudaraku. Maka kita bisa melihat dan kita bisa membaca peristiwa Ayub ini. Menjadi satu peristiwa yang luar biasa yang patut untuk kita pahami sama-sama. Bagaimana kemudian Ayub yang kaya raya menjadi miskin, yang punya anak jadi hilang dan akhirnya istrinya pun meninggalkan dia, pergi. Istrinya nggak kuat dengan Ayub karena dianggapnya Ayub sudah gila juga. Padahal Ayub beriman. Imannya teguh, iman teguh membuat dia disalahpahami, bahkan istrinya. Lalu teman-temannya pun menghakimi dia persis seperti pesakitan. Semua mempersalahkan Ayub. Nggak sungguhlah, berdosalah, apalah. Dan Tuhan marah pada teman-teman Ayub. Saya selalu agak sedih, orang Kristen paling jago. Kalau orang sudah kena masalah, ditimpa musibah, oh dia gini sih, terkutuk sih, nggak ini sih. Bukannya datang menghibur, bukannya datang menolong, bukannya datang menunjukkan jalan yang mesti, bisa-bisanya malah nyayat-nyayat, mengerikan sekali. Masa itu kehidupan Kristen? Mestinya kan kita membangun, kalau dia salah kita nasihati, kalau dia sedia kita hibur. Itulah kekristenan, bukan ngojok-ngojok. Menimpakan kepala orang yang sudah tenggelam itu supaya tenggelam sekalian, jahat sekali. Teman-teman Ayub begitu, tapi pakai bahasanya bahasa rohani, bahasa Tuhan. Ironis ya, bahasanya bahasa Tuhan tapi kasihnya bukan kasih Tuhan. Nah, belum semua itu pulih, penyakit Ayub pun datang. Dia mesti garu-garu, kulitnya dengan beling. Saya nggak ngerti gatalnya kayak apa. Tapi kalau sampai perlu alat menggaruk dan terluka-luka, betapa mengerikannya. Apakah Tuhan benci pada Ayub? Tidak. Apakah Ayub pendosa? Tidak. Alkitab catat ada orang benar yang berintegritas, yang selalu menjauhkan dirinya dari kejahatan. Selalu berdoa untuk anak-anaknya, ditimpa musibah. Saya selalu berkata, celakalah mulut-mulut yang berkata, kalau orang ditimpa musibah itu karena dosa dan kutuk setan. Belajar Alkitab, baru boleh berkhotbah. Jangan berani bicara kalau belum berkhotbah. Saya selalu berkata, belajarlah 10 kali Alkitab, khotbah 1 kali. Jangan belajar 1 kali, khotbah 10 kali, terbalik-balik semuanya. Iya kan? Nah jadi kita belajar menemukan kebenaran. Ayub orang benar, orang luar biasa. Orang benar pun bisa jatuh miskin, hilang anaknya, beruntun 5-0 itu. Hilang kawannya, hilang kesehatannya. Tetapi Ayub ternyata tidak bersalah di hadapan Tuhan. Ayub dikasihani Tuhan. Nah jadi saudara-saudara, itu Ayub. Sehingga kita bisa melihat seluruh sesuatu terjadi dalam keluarga Ayub itu habis-habisan. Jujur, saya tidak pernah bisa membayangkan itu. Dan kalau saya ada di situ, saya tidak tahu. Karena itu saya juga tidak heran kalau banyak sarjana modern tidak percaya is the true story. Saya ngerti kalau sejarah modern, sarjana-sarjana modern banyak bilang begini, itu dongeng. Cuma legenda untuk kita ngerti nilai baiknya. Saya ngerti.
Tapi membaca Alkitab saya paham betul. Ini seutuhnya terjadi, sepenuhnya terjadi. Tetapi memang kita iman tidak pernah sekuat Ayub. Sehingga tidak bisa menerima kenyataan yang dihadapi Ayub. Bahkan nonton baca saja pun kita sudah gelisah dan akan memprotesnya. Tapi Ayub memang orang berkelas. Orang beriman yang hebat. Kita kembali kepada cerita Ayub, maka apa yang dilakukan Ayub menjadi sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Bagaimana kemudian dia di dalam percaya teguhnya menanti pertolongan Allah. Terseok-seok sendirian tanpa anak karena sudah mati, tanpa istri karena sudah pergi. Kalaupun ada sisa-sisa teman, lebih seperti musuh daripada kawan. Karena mereka menghadang, menghakimi, menyakitkan hati, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Kesehatan tak ada. Ia tampak sebagai pencundang, orang terkutuk yang mengerikan, semua mata menatap sinis kepadanya. Saudara-saudara, tetapi apa yang dilakukan Ayub? Dia coba melawan teman-temannya, dia coba menjawab teman-temannya, tetapi ternyata kemudian dalam jawabannya ia pun tergelincir dalam emosinya menjadi salah tentang Allah. Karena itulah dia berkata di dalam pasal 42, Tuhan engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Artinya Tuhan juga sanggup mencegah supaya anak Ayub tidak mati, hartanya tidak habis. Tuhan juga sanggup mencegah supaya istrinya tidak pergi, kawannya tidak memaki. Tuhan juga sanggup mencegah supaya Ayub tidak sakit. Dan kalaupun sudah terjadi, Tuhan sanggup mengubahnya. Karena apa? Karena dia tidak pernah gagal dalam rencananya. Kalau Allah merancang rencana baik, kenapa ada kejahatan, kenapa ada kesedihan? Kalau Allah tidak gagal, kenapa terjadi? Karena memang dia mau dan setuju itu terjadi. Supaya kita belajar di dalam itu bagaimana mengerti kehendaknya. Supaya kita belajar mengerti kebesarannya yang luar biasa. Tapi sayang, kita terlalu sempit berpikirnya. Kita mengurung Allah itu dalam kurungan yang kita buat. Lalu kita coba mencari jawab-jawab yang gak ada. Ya ditimpa setan sih, kena ini sih, kena itu. Emang kalau kena ini, kena itu, emang Tuhan gak bisa tolong dia kalau mau tolong? Saya pikir ini menjadi penting bagi orang-orang percaya untuk mengerti. Bahwa bisa saja karena engkau salah dan dosa Tuhan hajar kamu. Boleh, bisa. Tapi jangan generalisasi. Lihat satu-satu kasusnya, jangan ucapkan itu. Terlalu banyak faktor kenapa orang sakit misalnya. Orang bisa sakit karena tua, ya iyalah. Namanya makin tua ya sakit-sakitan biasa. Bisa sakit karena kecelakaan, lah iyalah kalau ketabrak mobil. Masa iya karena orang Kristen ketabrak lalu gak apa-apa. Ya. Bisa karena kecelakaan, bisa karena diri sendiri, ya bisa lah. Tidak mengurus dirinya, tidak merawat dirinya. Ya. Bisa nggak supaya Tuhan dipermuliakan? Bisa juga, buktinya orang buta itu. Tuhan punya rancang bagus. Bisa nggak karena dosa? Bisa juga, Tuhan lagi hajar dia, tegur dia. Tapi bisa juga karena orang itu lagi mau di-upgrade imannya, macam-macam. Tapi yang pasti jangan menebak dan mengurung Allah dalam satu kurungan karena Allah tidak pernah gagal. Dia bisa apa saja, dia bisa lakukan. Nah ini kesadaran Ayub muncul. Oleh karena itu dikatakannya, siapa dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itu sebabnya tanpa pengertian. Aku telah bercerita tentang engkau. Ternyata Ayub salah ngomong tentang Allah. Saya lagi bayangkan saudaraku. Berapa banyak orang berkhotbah tentang Allah sebetulnya salah khotbah. Dan berapa banyak kemudian orang yang marah-marah kepada Tuhan karena kagak ngerti. Lalu menyimpulkan kalau gini, kenapa Tuhan gak sayang, kenapa Tuhan gak ini. Percuma saya bertuhan. Padahal dia tidak mengerti. Itu kesalahan Ayub. Ayub melakukan itu ketika dia terjepit oleh kawan-kawannya. Tapi Ayub tidak separah kita ya. Soal hartanya dia tidak pusing. Tapi waktu dia menjawab teman-temannya tanpa sadar. Dia mulai berdebat dengan kawan-kawannya. Dia menjawab dengan jawaban yang salah. Tanpa pengetahuan, aku coba berbicara, siapa engkau? Saudara-saudara, ini menjadi menarik kalau kita pikirkan. Bagaimana kemudian Ayub ternyata menjadi salah dengan apa yang dilakukannya. Itu sebab kemudian hal ini menyadarkan Ayub. Dan kemudian dia katakan apa? Dulu aku hanya tahu engkau dari apa kata orang. Sekarang aku tahu engkau. Karena bertemu muka dengan muka. Ayub sangat luar biasa. Menemukan Tuhan face to face. Artinya kedekatan yang sangat luar biasa.
Tapi lewat apa? Malapetaka hidupnya. Lewat apa? Kesusahan hidupnya. Berbahagialah orang yang bertemu Tuhan. Sekalipun malapetaka lengkap dalam hidupnya. Seperti yang dialami Ayub. Tapi celakalah orang yang hanya hidup berpora-pora. Tidak pernah menemukan kebenaran yang sejatinya. Yang hanya memperjualbelikan kebenaran dan menari di atas kesulitan orang lain. Beda. Jadi kekristenan itu harus murni. Kekristenan itu lagi-lagi bukan soal engkau tambah dan tambah dan tambah dan tambah kaya. Bisa miskin? Bisa. Bukan soal kau tambah sehat, tambah sehat, tambah sehat, tambah sehat, tambah sehat. Bisa sakit? Bisa. Tapi Anda kata kau sakit ataupun sehat. Anda kata kau miskin ataupun kaya. Hendaklah engkau selalu di dalam Tuhan. Lewat banyak hal Tuhan sedang melukis kita. Ya, pelukis agung yang luar biasa. Ia sedang menata hidup kita supaya menjadi seperti apa yang dikehendakinya. Supaya hidup kita memuliakan namanya. Jangan melawan. Saya suka Yeremia mengatakan apa? Kita ini seperti tanah liat. Tuhanlah penjunannya. Dia membentuk kita seperti apa yang dia mau. Satu pasir tersisa dia ambil lagi, dia poles lagi. Waduh, begitu berat, begitu sakit. Dibentuk terus. Rasanya sudah oke, tapi sang penjunan punya selera tinggi, punya ukuran standar yang luar biasa. Ini belum dia bentuk lagi, sampai lahirlah bentuk yang sempurna. Begitulah Tuhan sedang membentuk kita. Alkitab berkata, hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapamu sempurna. Bagaimana bisa sempurna kalau tidak mau dibentuk oleh Tuhan? Jadi kalau ada proses pembentukan dalam kita, puji Tuhan. Kalau ada kesulitan ekonomi, puji Tuhan. Semoga itu bukan karena kau boros, tidak teliti, tidak bisa ngatur uang. Ya. Makan poya-poya seenaknya, ya itu salah sendiri. Tapi kalau semua sudah benar sebagaimana mestinya kau lakoni, tapi kau masih mengalami, jangan menangis, jangan kecewa, jangan cengeng. Tuhan lagi bentuk kamu. Entah soal ekonomi, sakit, urusan keluarga, dan lain-lain. Soal kecil itu. Soal serius, soal besar adalah keterikatanmu dengan Tuhan. Bukan persoalan itu. Tapi saya dengar khotbah gini, dengar khotbah gitu. Demi Tuhan yang hidup. Kembali pada Alkitab. Dan kalau khotbah saya salah pun jangan dengar. Baca Alkitabnya, baca yang saya baca tadi. Dan lebih hebat lagi kalau kau bisa baca pasal Ayub itu satu pasal. Kau akan menemukan syaratnya kebenaran di dalamnya. Nah, mari kita rekonstruksi perenungan kita ini, saudara. Yang pertama kita bertemu dan mengenal Ayub sebagai orang sengsara. Yang gelisah penuh dengan persoalan yang datang silih berganti dalam hidupnya. Beruntun dia kehilangan harta, anak, istri, kawan, kesehatan. Tetapi tidak sekalipun apalagi beruntun dia menyangkali Allah. Nope. Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Belajar itu. Siapa yang bilang Tuhan beri, setan yang ngambil? Belajar dari Ayub. Belajar dari Ayub. Setan tidak pernah bisa ambil apapun kalau Tuhan tidak izinkan. Tapi setan bisa ambil apapun itu karena Tuhan izinkan. Berbisnislah dengan Tuhan. Berurusanlah dengan Tuhan. Bukan setan itu. Saya pikir orang Kristen membuang banyak sekali energi urusan dengan setan. Tapi lupa urusan dengan Tuhan. Yang mestinya ditingkatkan kehidupan keimanan kita. Saudara-saudara, apa yang kemudian terjadi? Maka kita melihat etape kedua dalam perjalanan hidup Ayub. Pergumulan, perkutatan yang begitu berat, yang begitu sulit. Menjadi sendirian. Ternyata menjadi kesempatan manis buat Ayub. Merenung kebenaran Tuhan di kesendirian. Keramaian mungkin menyita banyak waktu Ayub. Sehingga berjalan dalam standar yang average, yang rata saja terus. Tuhan mengguncang kehidupan Ayub. Justru supaya Ayub masuk dalam pergumulan. Tuhan membawa Ayub dalam kesendirian justru supaya Ayub menemukan kehidupan yang sesungguhnya. Ia kehilangan segala-galanya. Bagaimana enggak segala-galanya? Harta, anak, istri, kawan, kesehatan. Mau apa lagi? Segala-galanya dia hilang, tetapi dihilang itulah dia menemukan hidupnya, dirinya, imannya, Allahnya. Dia menemukan yang paling penting. Yang justru manusia ketika punya segala-galanya kehilangan, yaitu Tuhan dan bertuhan, iman dan beriman. Ayub punya. Ayub luar biasa.
Sekarang aku tahu engkau, ya Allahku, bukan dari apa kata orang, tapi karena bertemu muka dengan muka. Sekarang banyak orang ngaku ketemu Tuhan. Wah, aku ketemu Tuhan, aku ngomong dengan Tuhan, aku lihat Tuhan, aku dengar Tuhan ngomong. Tapi heran, jalan hidup yang dipilihnya selalu jalan hidup yang bergairah. Maunya istana, tak mau tempat susah. Maunya hidup kaya raya, tapi tak pernah berbagi untuk sesama. Ironis. Maunya sehat terus, tapi untuk menikmati seluruh kenikmatan dunia. Jangan. Gaya hidup yang salah itu saja sudah tidak mencerminkan kita orang mengenal Tuhan yang hidup. Orang yang mengenal Tuhan hidup selalu memperhitungkan tiap tingkah lakunya, tiap gaya hidupnya, supaya gaya hidupnya pun menjadi kesaksian yang memuliakan Tuhan. Camkanlah, pikirkanlah itu. Itulah seharusnya yang bertumbuh kembang dalam hidup kita. Bagaimana kita melakoni hari-hari kita. Itulah yang seharusnya ada dalam hidup kita. Supaya hidup kita menyenangkan hatinya. Dan hidup kita tidak jadi salah. Nah, jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita membaca kisah Ayub. Kita meneliti kisah Ayub. Maka kita menemukan kebenaran hebat itu. Ayub menemukan Tuhan. Bukan dari kata orang. Tapi muka dengan muka. Dan dia mencabut seluruh kata-katanya yang salah. Kembali ke kehidupan kita masa kini. Seperti yang saya katakan tadi. Hidup kita ini seringkali salah. Punya persoalan, punya ini. Lalu bilang, Tuhan gini, Tuhan gitu, Tuhan gini, Tuhan gitu. Dalam kebodohan dan ketidaktahuanmu, kau memaki-maki Tuhanmu. Dalam kebodohan, ketidaktahuanmu, kau bilang Tuhan begini, Tuhan begitu. Kau tidak belajar. Nah, mestinya belajar, saudara. Jangan buru-buru begitulah. Ya, jangan karena kita bodoh tidak ngerti, lalu semua pelajaran kita bilang susah. Jangan karena kita tidak hati-hati, lalu sakit kita bilang udara jelek, padahal kita juga. Padahal udaranya bagus. Udara jelek sih bisa bikin sakit. Ini bagus kok salahin udara? Padahal situ yang tidak urus diri, bukan? Begitulah kita bertuhan. Jangan gak ngerti kenapa gini, lalu Tuhan yang disalahkan. Padahal kita yang tidak belajar tentang Tuhan, tidak mengerti penuh. Sama. Kita berkhotbah tentang Tuhan begini dan begitu, tentang Alkitab begini dan begitu. Padahal gak begitu. Karena satu yang kita baca, 10 yang kita khotbahkan. Sedikit belajar, mau banyak bicara. Ya pora-poranda lah semuanya. Tuhan begini begitu, padahal tidak. Mau kemana kita ini? Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mestinya inilah yang kita renungkan, inilah yang kita pikirkan, inilah yang kita perhatikan. Bagaimana kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, melakoni apa yang Tuhan mau, menjalani hari-hari kita. Sehingga hari-hari kita menjadi hari-hari yang menyenangkan Tuhan. Nah, inilah mestinya pergumulan orang-orang Kristen, pergumulan orang percaya. Ini yang seharusnya dilakukan tiap orang percaya bagaimana dalam kehidupannya. Berkelahi, bertanding untuk menegakkan kebenaran yang utuh demi puji hormat bagi nama Tuhan. Bagaimana dalam kehidupannya mengenal dan mengenal dan mengenal Tuhan. Saya harus jujur, saya sangat suka baca Alkitab. Belajar itu menyenangkan. Saya ingat dulu saya paling suka baca Kopingko. Wah, rasanya gini-gitu ya. Dan saya bersyukur pada Tuhan waktu baca Alkitab menemukan, mesti gini, gini ya. Wah, rasanya exciting banget. Ya. Setiap minggu saya bersama dengan rekan-rekan, saya punya kelas, beberapa kelas PA. Setiap minggu saya itu membahas ya kitab Markus satu tempat. Ada kitab Yesaya, satu lagi kitab Perjanjian Lama, ada yang Mazmur. Markus lalu di tempat lain-lain lagi. Sudah beberapa kitab kita jelajah. Kita PA dari pasal 1 sampai selesai. Semua kitab kita belajar. Jadi kalau saya bilang saya baca Yohanes, artinya pasal 1 sampai pasal akhir sudah baca, sudah bahas, sudah ulas di kelompok. Di samping saya juga khotbah dan baca. Di gereja kita juga eksposisi, ambil tema-tema daripada Alkitab. Terus satu kitab kita jelajah, kita lihat dari berbagai aspek. Menyenangkan. Dan akhirnya saya mesti jujur, semakin saya baca, semakin saya lihat Alkitab, saya sadar siapa saya. Sekarang aku tahu ya Tuhan, siapa Engkau Allah yang besar. Dan aku tahu, aku bukan pendeta yang baik. Saya bukan pendeta yang baik. Dengarkan baik-baik. Saya bukan pendeta yang baik. Kenapa?
Karena saya belajar Alkitab banyak. Kenapa? Karena saya makin tahu banyak, makin saya tahu saya kurang baik. Saya suka Alkitab, iya. Suka, tapi jujur, ada juga yang saya gak suka. Sehingga hati saya gundah gulana dan bergelut tentang Alkitab ini. Bagaimana tidak? Ia berkata, tampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Oh tuh, gak masuk dalam hitung-hitungan saya itu. Sulit logika saya menerima realita itu. Dia pula yang berkata, berdoa untuk musuhmu berkati. Ayat apa ini? Saya tidak mampu. Mendoakan mungkin iya, melihat dia diberkati, apa ia rela? Saya selalu mau jujur. Jangan iri pada punya orang lain. Apa iya? Lihat orang ganti mobil kita juga pengen. Lihat orang ini ada saja keinginan muncul. Mungkin bisa kita tekan, kita pendam. Tapi sebetulnya hanya tidak terucap saja. Dan mungkin tidak kita lakukan. Tapi itu mungkin hanya karena kesempatannya tidak ada. Tapi kalau ada, mungkin jadi lain lagi. Bergumul, yes. Hanya saya tahu. Saya kurang baik. Sangkal dirimu, pikul salibmu. Saya tahu. Saya belajar menyukai ayat itu. Tapi di kenyataan, memang berat dan menyakitkan. Maka saya berdoa, Tuhan tolong saya. Mampukan saya. Oleh karena itu saudara-saudara, saya selalu berkata, makin sedikit orang belajar, makin sedikit dia tahu Alkitab, dia pikir dia paling hebat, paling suci, paling kudus. Orang tidak baca Alkitab tidak akan tahu siapa dirinya. Sebagai pendosa yang payah. Bacalah Alkitab. Kita akan menemukan diri kita ini najis. Bacalah Alkitab. Kita bukan orang baik. Apalagi menyebut diri suci, kudus. Itu pasti tidak baca itu. Ya, mengkultuskan, menjimatkan apa saja. Bacalah Alkitab. Alkitab tidak pernah begitu. Oleh karena itu biarlah pergumulan hidup kita, persoalan yang kita hadapi bisa membawa kita makin dekat kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Biarlah apa yang dialami oleh Ayub menjadi pengalaman dalam hidup kita dan jangan kecewa marah terhadap apa yang terjadi di hari-hari kita. Tapi belajar mengerti apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup ini. Belajar bersyukur. Kiranya kita bisa menemukan momentum di mana kita bisa berkata, sekarang Tuhan aku tahu siapa yang kau, bukan lagi dari apa kata orang, tetapi karena aku melihat muka dengan muka, aku mengenalmu. Ayub kehilangan dalam kehidupan, tapi justru menemukan kesejatian hidup itu. Kiranya kita boleh mendapatkan hal yang sama. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan. Untuk firman hidup. Tuhan kuatkan kami. Supaya di pergumulan hidup kami tahu bagaimana belajar. Melewati dan menemukan kesejatian dan tak berbuat salah di hadapan Tuhan. Demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Kami bersyukur pada Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudara, sampai di sini dimensi iman Kristiani kita. Semoga jadi pembelajaran penting. Bagaimana kita merekonstruksi pemahaman kita, iman kita. Untuk hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Maju terus. Dan jangan pernah berhenti. Ayunkan langkah. Dalam mengiring Tuhan kita. Sampai bertemu kembali.